digerakin Tuhan tuh altar call para pemusik, singers. Mereka maju saudara. Lalu saya doain WL-nya perempuan. Dia nangis menjerit-jerit. Setelah saya pulang ke Jakarta, dia tuh WA saya. Dia bilang, "Bu, terima kasih ya. Kayaknya ibu datang ke Solo benar-benar hanya untuk saya." Loh kenapa? Ibu tahu nggak, bulan depan itu saya ini sudah mau menikah dengan seorang pria namanya Zulkifli. Kok bisa? Iya bu, dari umur 26 orang tua saya itu sudah suruh saya nikah terus. Katanya, "Kilo, tonggo-tonggo dong ngerasani. Kayak kurung nikah-nikah. Wis umur sak ngene kilo." Di sini itu omongan tetangga jadi masalah. Akhirnya anaknya ditekan. Dia bilang, "Saya sudah berdoa bu dari umur 26, Tuhan kirim Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, kirim Tuhan." Nggak ada yang datang bu. Malah umur 28 yang datang Zulkifli. Jadinya orang tua saya bilang, "Yowes nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu tuh nikah." Tapi mak aku kan Kristen. Ora apa-apa, podo wae. Nih loh. Ngeri loh saudara, ngeri loh. Saking adem ayemnya, tidak ada tantangan, sampai iman pun seringkali digampang ke. Nggak apa-apa, podoai. Dia bilang, "Jadi bu, saya itu bulan depan harus menikah." Dipaksa orang tua saya. Tapi kemarin ketika ibu khotbah, ibu doain saya ditegur Tuhan. Saya nggak mau bu, saya harus terus. Sekali Yesus, aku tetap Yesus. Saya bilang sabar. Janji Tuhan tuh pasti datang ketika kamu minta sungguh-sungguh. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan iblis. Iya bu, ini aku yakinkan orang tuaku. Saya sudah tolak. Berapa 2 bulan kemudian dia telepon saya lagi. "Bu Debi, puji Tuhan bu, bener yang ibu ngomong. Ini Petrus sudah datang." Akhirnya dia menikah saudara. Ya, seringkali saudara, kita tuh nggak sabar tunggu janji Tuhan. Persoalan Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini imannya semakin bertumbuh. Saya bersyukur saya dipanggil Tuhan. Waduh, di Sulawesi itu untuk urusan agama keras saudara. Berani ada orang pindah agama, nyawa taruhannya. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya mengalami itu supaya saya mengalami Tuhan. Saya bergumul dengan Tuhan dan saya mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Jangan benci dengan persoalan tantangan. Murid Yesus, mereka itu mendengar Yesus sendiri yang ngajari mereka loh. Ya, kita ini mau belajar di sekolah Alkitab, ya nggak Pak? Biar mau sampai master, profesor, dokter, tapi kan bukan Yesus yang ngajar kan? Orang kan Pak? Ini yang ngajar tuh Yesus loh. Yesus sendiri mengajar mereka tentang hukum-hukum Taurat, tentang apa yang tertulis tentang dirinya, ya tentang dia adalah Mesias yang akan datang, bahwa dia satu saat akan diserahkan, akan mati, disalibkan, tetapi dia akan bangkit kembali. Murid-murid itu sudah dengar cerita itu. Tapi ketika Yesus mati, seolah-olah pengharapan mereka hilang. Semua apa yang mereka dambakan tidak ada lagi. Dan mereka berpikir, sudah habis semuanya. Kekecewaan. Akhirnya mata mereka tertutup sehingga mereka tidak kenal Yesus. 11 kilo itu mereka berjalan bersama Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Saudara, jangan sampai engkau jadi Kristen. Engkau duduk di gereja, di KTP-mu tulisannya Kristen, tapi engkau tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Engkau tidak berjalan bersama Yesus, bahkan engkau tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Orang tua, kitalah yang wajib mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Sekarang tuh anak-anak muda sudah tidak tertarik dengan iman. Mereka berpikir mereka bisa hidup sendiri, dengan jalan-jalan mereka sendiri, dengan logika-logika mereka sendiri. Ya, mereka mulai berpikir hidup itu punyaku, tapi maaf, nyawamu itu punyanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang hari ini kau mati, mati kau. Jangan sombong. Saya ajarkan kepada anak-anak saya bilang, sekaya apapun orang mau menjadikan kamu istri atau pacar, sehebat apapun jabatannya, kalau dia nggak takut Tuhan, ke laut aja. Jangan pernah masuk di hatimu. Saya bersyukur anak-anak saya itu dengar. Seganteng apapun cowok itu, kalau dia nggak takut Tuhan, dia dugem,
Dia coba ngajak anak-anak saya melakukan hal yang apa? Enggak, anak saya bilang putus. Ya, saya bilang jaga hidupmu dalam kekudusan. Kalau engkau serius dengan Tuhan anak muda, Tuhan juga serius dengan engkau loh. Jangan sombong loh anak-anak muda ya. Bilang sama anak-anak saudara, kita nggak tahu dunia ini sedang apa yang terjadi. Maaf ya, hari ini saya bilang sama anak-anak saya, kamu nggak bisa hidup berdasarkan kepintaran dan logika. Saudara, ke depan tenaga manusia sudah digantikan oleh robot. Iya, saudara tahu sekarang robot-robot canggih, robot Indonesia, selebgram robot, bukan manusia. Pengikutnya jutaan. Dia sekarang terima endorse. Ya, endorse saudara, iklan-iklan cantik banget, tapi bukan orang, robot. Bahkan di beberapa negara di Amerika sekarang yang khotbah bukan pendeta di gereja, robot yang khotbah. Loh, kalau mau diukur pintarnya kita sama robot, pintaran siapa? Pintaran robot, saudara. Robot itu sekarang, saudara ketik ya. Suami saya punya aplikasinya itu ChatGPT, saudara. Itu tinggal diklik ya. Kita mau ketik khotbah, hati nurani. Bikin 7 paragraf, tidak ada 1 menit. 1 detik, serut 7 paragraf muncul. Bukan manusia. Nah saudara, kita tidak bisa andalkan kekuatan, kepintaran, logika kita. Bilang sama anak-anakmu, jangan sombong kau anak muda. Ke depan ini kita nggak akan tahu jadi apa dunia. Tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, Tuhan pelihara. Saya nih diusir dari rumah nggak bawa ijazah. Secara manusia masa depan saya ini udah hancur. Saya mau kerja apa saudara? Saya tidak ada lagi jalan keluar. Apa yang harus saya lakukan? Puji Tuhan, Tuhan angkat saya jadi YouTuber, nggak perlu ijazah kan? Lo nggak perlu ijazah saudara. Ya, ajaib cara Tuhan. Makanya jangan andalkan logikamu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kekristenan itu soal berjalan bersama Tuhan, bukan soal logika. Kita mau pintar, dunia ini terus berkembang. Sekarang saudara, tenaga-tenaga semua mulai digantikan oleh mesin komputer. Ya, jadi ke depan ini dunia ini nggak tahu mau jadi apa. Ayo kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Murid ini, mereka murid Yesus kurang apa? Mereka mendengarkan pengajaran Yesus, tapi ketika Yesus mati, mereka tergoncang imannya. Masalah datang, tantangan datang. Alkitab berkata saudara, ketika Yesus bertanya begini, Yesus itu yo unik ya, nyeleneh. Dia tanya ayat 17, apa yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, dan murid itu berkata begini, hello, kamu orang baru ya? Ngomong ke Yesus, kamu orang baru ya? Kayaknya kamu satu-satunya orang asing yang baru datang, yang tidak tahu apa yang terjadi dengan Yerusalem. Kamu tidak dengar berita, kamu nggak baca koran, kamu nggak lihat di Instagram. Ini viral, lagi viral. Yesus yang kami sembah, orang yang berkuasa, dia dihukum mati, disalib. Kamu tidak tahu beritanya, padahal mereka ngomong sama Yesus. Jadi yang bodoh siapa? Murid Yesus ini saudara. Lalu Yesus bilang apa saudara di sana? Ayat yang ke-19. Ya, mereka cerita tentang Yesus gini-gini, imam-imam kepala gini-gini. Lalu Yesus jawab kepada mereka saudara. Ya, ayat 25. Sebenarnya kan mereka sudah dengar cerita Yesus akan bangkit. Mereka pergi lihat, memang kubur itu kosong. Mereka lihat, selama ini firman yang mereka dengar ternyata tidak masuk. Sehingga ketika datang pencobaan, firman itu hilang. Coba kalau mereka itu cerita di jalan gini, memang benar ya semua yang Yesus katakan ternyata terjadi ya. Dia akhirnya ditangkap, dia dihukum, dia mati, tapi dia bangkit loh. Tadi kita sudah pergi lihat kuburnya, ndak ada. Di sini dikatakan dan benar kami pergi melihat kubur itu kosong. Coba kalau mereka tuh cerita, benar ya, memang dahsyat Yesus itu. Apa yang dia katakan terjadi loh. Itu pasti kalau mereka lagi ngomong gitu, Yesus datang, mereka pasti langsung kenal Yesus.
ini Yesus. Mereka langsung bisa ngobrol, bertanya, 11 kilo berjalan bersama Yesus. Itu menjadi hal yang luar biasa kalau mereka kenal Yesus dari awal. Tapi perjalanan itu terbuang sia-sia. Masalahnya mereka tidak kenal Yesus. Kekristenan seperti itu tidak menjadi ukuran berapa puluh tahun engkau jadi Kristen. Yang menjadi ukuran di mata Tuhan, berapa tahun engkau berjalan bersama Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen suara Tuhan dan suara setan dia nggak bisa bedakan. Saya nggak tahu Bu ini suara Tuhan apa suara setan. Saya tuh kemarin ke gereja ya, ada suara yang bicara di hati saya, kasih kolektor 100.000. Dia tengking dalam nama Yesus. Aku biasanya ngasih 10.000. Lah, ya bertobat saudara ya. Tuhan suruh mengampuni, dia tidak mau mengampuni. Ya karena kepahitan. Dia tengking suara Tuhan. Saudara, orang yang berjalan bersama Tuhan, dia kenal suara Tuhan. Dia tahu Tuhan suruh apa. Tidak menjadi ukuran berapa puluh tahun engkau menjadi Kristen. 60 tahun sudah kita merayakan ulang tahun gereja. Tapi kalau engkau tidak berjalan bersama Tuhan, semuanya sia-sia. Dan akhirnya terjadi apa? Ketika Yesus itu ngomong kepada mereka, Yesus bilang gini, hai kamu orang bodoh. Orang yang bodoh di mata Tuhan bukan orang yang tidak sekolah, bukan orang yang gak bisa baca tulis, bukan orang yang tidak bisa berhitung. Tapi orang yang bodoh di mata Tuhan adalah orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan. Karena engkau tidak mendengar suaranya, engkau tidak mendengar firman-Nya. Saudara, para ahli yang IQ-nya tinggi di dunia, Thomas Alva Edison, orang-orang pintar, mereka ditanya kunci dari kesuksesan mereka itu apa? Setiap hari baca Alkitab. Alkitab adalah sumber hikmat. Bagaimana mungkin kita bisa menjalani hari-hari kita tanpa membaca firman Tuhan, tanpa mendengar firman Tuhan? Yesus bilang kamu tuh bodoh. Bodoh, banyak orang kaya sukses secara manusia, tapi di hadapan Tuhan mereka bodoh karena mereka tidak mengenal Tuhan. Lalu dikatakan di sana Yesus bilang, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Kan sudah diajarkan di kitab nabi-nabi, aku sendiri pun udah ngomong bahwa itu akan terjadi, tapi mereka tidak percaya. Dan akhirnya saudara dikatakan ketika mereka mau berpisah, Yesus mau ke kanan, mereka mau ke kiri. Mereka bilang sama Yesus, hari sudah malam, jangan lanjutkan perjalananmu, mampirlah di rumah kami. Lalu Yesus mampir. Ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu dia ucapkan berkat. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata saat itu mata mereka terbuka. Tapi apa yang terjadi ketika matanya terbuka? Mereka kenal ini Yesus. Waktu mereka mengenali Yesus, Alkitab bilang dia hilang dari antara mereka. Saudara, jangan sampai kita ini menjalani hidup ya menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi kita tidak kenal Tuhan, kita tidak kenal rencana Tuhan, sehingga rumah tangga kita suam-suam kuku, kita tidak bahagia, anak lari kemana, istri lari kemana, suami lari kemana, udah nggak tahu mau jadi apa. Tapi kita berdoa, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita, biar Tuhan yang memegang tangan kita. Ke depan ini dunia akan semakin berat, tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, mereka akan mengalami tuntunan Tuhan. Biarlah kita mau terus setia mengiring Yesus. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, kita mau nyanyikan pujian tadi, lagu firman saudara. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, Tuhan, kami tidak akan pernah sesali mengiring Tuhan, apapun tantangannya. Kami mau biar Engkau buka mata rohani kami Tuhan, agar kami melihat penyertaan Tuhan ada atas hidup kami.